Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzian dari kelas 2D PAI khusus yang akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan Islam dan serta ruang lingkupnya. Tentunya untuk mempelajari filsafat pendidikan Islam, kita harus mengetahui bahwa kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Maka dengan berfilsafat inilah kita bisa memecahkan sesuatu dengan tidak berusuh-berusuh atau bergegas tanpa adanya pikiran yang matang, tetapi dengan adanya ilmu filsafat, maka kita lebih bijaksana dan memutuskan sesuatu. Kata Hanafi mengatakan bahwa pengertian filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya. Piagros yang dikenal sebagai orang yang pertama yang menggunakan perkataan tersebut, dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengertian filsafat dari segi kebahasaan atau semantik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah dengan bijaksana. Ahmad Dimarinda misalnya mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama berdasarkan rumusnya. Ini Marimba menyebutkan ada 5 unsur utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama usaha yang bersifat bimbingan, pimpinan atau pertolongan yang dilakukan secara sadar. Dan yang kedua ada pendidik, pembimbing atau penolong. Yang ketiga ada yang dididik atau si terdidik. Dan yang keempat adanya dasar dan tujuan dalam bimbingan tersebut. Dan yang kelima, dalam usaha tentu ada alat yang dipergunakan. Filsafat merupakan pandangan hidup yang erat hubungannya dengan nilai-nilai sesuatu yang dianggap benar. Jika filsafat dijadikan pandangan hidup oleh sesuatu masyarakat, maka mereka berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Jelaslah bahwa filsafat sebagai pandangan hidup satu bangsa berfungsi sebagai tolak ukur bagi nilai-nilai tentang kebenaran yang harus dicapai. Adapun untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya identik dengan tujuan ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni Al-Quran dan hadis. Kedua sumber itu kemudian timbul pemikiran-pemikiran tentang persoalan keislaman dalam berbagai aspek, termasuk filsafat pendidikan. Dengan demikian, hasil pemikiran para ulama seperti qiyas dan ijma sebagai sumber pokok tadi, yakni Al-Quran dan hadis, ajaran yang termuat dalam wahyu merupakan dasar dari pemikiran filsafat. Pendidikan Islam yang berisi teori umum tentang pendidikan Islam dibina atas dasar konsep ajaran Islam, terutama bidang pendidikan. Dengan demikian, membicarakan filsafat pendidikan sangat penting, terutama filsafat Islam dalam dunia pendidikan, karena filsafat pendidikan berasal dari prinsip-prinsip dan ruh Islam. Selanjutnya, metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sebagai bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Dalam hal ini dapat berupa bahan tertulis, yaitu seperti Al-Quran dan Al-Hadis, disertai pendapat para ulama serta para filosof dan lainnya. Yang kedua yaitu metode pencarian bahan. Untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang masing-masing prosedurnya telah diatur sedemikian rupa. Namun demikian, khusus dalam menggunakan Al-Quran dan Hadis dapat digunakan jasa Universitas Al-Quran semacam Mujam, Mufars dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu metode pendekatan yang berdasarkan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, deduktif, dan analisa ilmiah. Dan yang terakhir yaitu rujukan guna membangun filsafat pendidikan Islam. Konsep ini segera akan memberikan warna tersendiri terhadap dunia pendidikan jika diterapkan secara konsisten. Namun demikian, adanya pandangan tersebut bukan berarti Islam bersikap eksklusif. Rumusan, ide, dan gagasan mengenai kependidikan yang di luar dapat saja diterima oleh Islam apabila mengandung persamaan dalam hal prinsip atau paling kurang tidak bertentangan. Tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan penggalian secara intensif terhadap apa yang telah dilakukan oleh para ahli, karena apa yang dirumuskan para ahli
tidak lebih sebagai bahan perbandingan zaman sekarang yang berbeda dengan zaman mereka. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, kalau ada kesalahan dari kami saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.